Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Windy Astuti dengan NIM 112316330. Pada video kali ini, kita akan membahas pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Nah, di video ini kita akan belajar mengolah data, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram. Baik, untuk langkah yang pertama, kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Di video ini, saya menggunakan data dari mahasiswa. Seperti ini. Oke. Jadi seperti video sebelumnya, untuk memasukkan data ini ke SPSS, kita atur di variable view terlebih dahulu. Baik, untuk name ini kita akan masukkan nama mahasiswa. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga usia. Yang keempat ada tingkat pendidikan, kemudian berikutnya ada bidang keahlian, kemudian ada status. Nah, di bagian type ini, bagian mahasiswa kita ubah ke string ya. Jenis kelamin juga kita ubah ke string. Untuk usia tetap numerik karena berbentuk angka. Tingkat pendidikan kita ubah ke string. Bidang keahlian juga sampai dengan ke status. Oke teman-teman, di width ini kita akan ubah ke 35, ini ke 10, dan sisanya 8. Untuk desimal kita nolkan semua. Di bagian values ini, jenis kelamin kita atur 1 untuk laki-laki, kemudian kita add 2 untuk perempuan, kita add, kemudian oke. Di bagian tingkat pendidikan kita juga tambahkan value 1 untuk S1, kemudian add 2 untuk S2, kemudian add, kemudian oke. Di bidang keahlian value 1 untuk akuntansi, kita add value 2 untuk manajemen, kemudian add dan oke. Di bagian status, value 1 untuk aktif, kita add, kemudian 2 untuk cuti, add, kemudian oke. Nah, di bagian missing ini tetap none teman-teman. Di kolom ini kita sesuaiin aja dengan width-nya ya. Ini kita ubah ke 10. Nah, di bagian align kita ubah ke left, kemudian ini kita ubah ke scale. Oke, kita beralih ke data view. Seperti ini tampilannya. Kita akan copy paste bagian data ini ke SPSS. Kita mulai dengan nama, kemudian jenis kelamin, kemudian usia, copy, paste, bagian tingkat pendidikan, kita juga copy, bidang keahlian, kita copy juga, sampai yang terakhir ke status, kita copy semuanya.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, pada langkah pertama, kita akan menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, dan sebagainya. Oke, jadi yang pertama kita harus klik Analyze, kemudian pada deskriptif statistik kita beralih ke Frequencies. Nah, kita masukkan usia, kemudian statistik. Pada bagian Central Tendency ini, kita checklist sampai mode, kemudian dispersion ini juga sampai ke maksimum. Di distribution ini, skewness juga, dan kurtosis kita checklist. Kemudian continue, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan bidang keahliannya. Langkah yang pertama ke grab, kemudian bagian bar, kita klik, kemudian ke simple, ini summarizes ini yang pertama, kemudian define. Kita masukkan bidang keahlian. Kita masukkan ke sini. Di bars represent ini kita ubah ke sini ya teman-teman. Oke. Ke titles, subtitle, mungkin ini kita akan kasih deskripsinya gini ya. Grafik mahasiswa berdasarkan bidang keahlian. Kemudian kita klik continue. Kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat grafik batang untuk presentase mahasiswa berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita ke grab lagi, kemudian bar, pilih simple, kemudian ini yang pertama, define, ini kita keluarkan dulu. Kita akan masukkan tingkat pendidikan ke sini. Kemudian titles di bagian subtitle ini kita ubah ke tingkat pendidikan. Continue, klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan bidang keahliannya. Pertama, kita akan ke grab, kemudian bagian pie, kita klik values of individual ini, kemudian define. Di sini kita akan masukkan usia. Nah, di slice label ini kita ubah ke variable, kemudian kita masukkan bidang keahlian ke sini. Titles, nah di subtitle ini kita namai grafik usia mahasiswa berdasarkan bidang keahlian. Continue, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Ini untuk diagram lingkarannya. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita ke grab kembali, kemudian kita klik bagian line, klik simple, kemudian ini ubah ke values, define, kita masukkan usia, kategori label ini kita ubah ke variable, kemudian kita masukkan tingkat pendidikan. Titles, kita ubah grafik usia
mahasiswa berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah grafik usia mahasiswa berdasarkan tingkat pendidikan sesuai data yang telah kita input sebelumnya. Jadi secara keseluruhan nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.